Kelompok 5, Islam dan modernisasi. Ayo 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 ayo. Fahmi. Ayo 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 ayo. Zen. Ayo ayo ayo. Sofi. Ayo ayo ayo. Amel. Ayo ayo ayo. Halo everyone, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan modernisasi Islam. Ya, sebelum itu saya akan membacakan sebuah hadis yang dalam hadis itu berbunyi bagaimana? Alimu auladakum wa ahlakikum fa innahum khuliqu wa zamanikum. Ya, seperti itu. Dan apa itu modernisasi Islam? Modernisasi Islam adalah menyesuaikan metode pola pikir dengan apa? Dengan pada zaman tersebut. Contoh, zaman sekarang dan zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu sangat berbeda sekali. Dulu gak ada yang namanya itu sepeda motor atau gak ada itu yang ya elektronik kayak gitu dah. Contoh juga pada zaman Nabi Muhammad dulu itu tanknya pakai apa? Pakai kuda gitu. Jadi dan sekarang itu tanknya ya pakai tank. Jadi seperti itu. Dan apa itu modernisasi ya? Mengupgrade dengan pola pikir yang ada sekarang. Jadi gak kuno-kuno banget. Menyesuaikan juga sama kayak hadis barusan. Ajarilah anak kalian bukan seperti apa yang orang tuanya kalian ajarkan ke kalian, tapi seperti apa yang ada pada zaman tersebut seperti itu. Dan terus apa itu agama Islam? Ya, agama Islam adalah agama yang benar menurut penganutnya. Cuma emang itu yang paling benar ya menurut saya. Dan emang paling benar jika dipikirkan secara logika. Dan silahkan mengikuti tugas kita juga. Apa saja contoh modernisasi? Dan untuk modernisasi dapat kita temukan dalam berbagai aspek kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan salah satu contohnya yang paling dekat dengan kita adalah yaitu penggunaan teknologi. Seperti halnya nih, contohnya seperti halnya kayak gadget yang kita gunakan setiap hari, internet dan media sosial yang banyak dan tentunya populer kita gunakan. Dalam kehidupan sebagai umat muslim, teknologi tersebut tentunya dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Misalnya nih, kita bisa membaca Al-Quran melalui aplikasi digital. Kan sekarang sudah ada banyak aplikasi digital berbasis Al-Quran dan tentunya kita juga bisa mengikuti berbagai kajian-kajian melalui internet, media sosial, seperti halnya kayak YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, dan selain itu, modernisasi juga memberikan kemudahan dalam proses belajar. Kita bisa mengikuti pembelajaran secara online, berdiskusi melalui platform digital, dan mengakses berbagai sumber belajar dengan lebih mudah. Contohnya nih, seperti halnya yang kita lakukan sehari-hari sebagai mahasiswa, yaitu kita belajar bersama, berdiskusi, mencari materi melalui teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi dapat memberikan banyak manfaat, dapat memberikan banyak benefit tentunya jika kita digunakan dengan cara yang tepat. Apakah modernisasi hanya membawa dampak positif? Modernisasi memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari modernisasi yang lain memudahkan kita dalam mengakses informasi, mempercepat komunikasi, serta membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, di sisi lain, modernisasi juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Contohnya, penyebaran berita hoax, paparan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta penggunaan media sosial yang berlebihan. Selain itu, kemudahan teknologi juga dapat membuat seseorang menjadi terlalu bergantung, sehingga mengurangi interaksi sosial secara langsung dan menurunkan produktivitas. Jika tidak dikontrol dengan baik, hal-hal tersebut dapat membuat seseorang lalai terhadap tanggung jawabnya, termasuk dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa modernisasi harus disikapi dengan bijak. Bagaimana kita menghadapi modernisasi di era sekarang?
Dalam menghadapi era modern, umat muslim dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengontrol diri dalam menggunakan teknologi. Selain itu, pengaruh budaya luar dan perkembangan media digital juga menjadi tantangan yang cukup besar, karena dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, umat muslim harus memiliki sikap bijak dalam menghadapi modernisasi. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat serta menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Yang paling penting, kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari meskipun zaman terus berkembang. Sebagai kesimpulan, Islam dan modernisasi bukan dua hal yang bertentangan. Modernisasi dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kami jika ditemui tutur yang tidak teratur ataupun kata yang tidak tertata dari kami, mohon maaf ya, beribu maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.